Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sekalian, hari ini kita akan melakukan atau berbagi mengenai tutorial bagaimana cara eh, melakukan penambahan atau pengeditan konten yang ada di LMS. Khusus untuk hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara memasukkan dalam soal tes ya, dan tes awal dan tes akhir. Baik, yang pertama kali yang harus kita siapkan adalah konten-kontennya tersebut, yaitu konten di sini adalah konten soal. Baik, di sini saya sudah siapkan beberapa soal yang mungkin ini tidak sesuai antara konten dan soal yang saya buat. Baik, ini di sebelah kiri ada tampilan notepad. Ini sudah saya siapkan untuk tes awalnya ya. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada optionnya, ada pilihan, dan ada kunci jawaban. Ini kunci jawabannya saya buat di A semua ya, karena nanti pada sistem akan kita atur untuk diacak. Jadi untuk pertanyaan dan jawaban akan diacak untuk mahasiswa. Baik, jika kontennya sudah kita siapkan, kita langsung saja. Jadi kita masuk ke sistem e-learning ya, biasa seperti itu. Kemudian biasanya akan ada pilihan reguler AB atau reguler C dan CK. Baik, untuk hari ini kita masuk ke reguler C saja ya. Kemudian kita ambil di kanan atas ada login, kemudian kita masukkan kode kita gitu ya, kode dosen seperti biasa untuk akun e-learning. Baik, kita pilih dulu. Baik, ini dia ya, di number aja. Oke, kita login. Maka di sini adalah tampilannya, ada nama kita. Kemudian di sini adalah mata kuliahnya. Ya, mata kuliahnya di sini adalah ya Fisika Dasar 1, Fisika Dasar 2, yang mana sebenarnya pada mata kuliah tersebut sudah tersedia soal. Jadi kita coba menambahkan saja. Baik. Baik, kita masuk saja untuk salah satu mata kuliahnya. Kita ambil aja fisika ini. Ya, dengan cara mengarahkan kursornya di arah view, tulisan view, kemudian klik kanan dan kita buka di tab yang baru. Baik, selanjutnya kita tunggu. Baik, ini adalah tampilannya. Kemudian dalam untuk mengedit ya, pastikan tulisan di sini adalah turn editing off. Jadi kalau dalam turn editing on, ini artinya dalam bentuk standby, artinya kita tidak bisa melakukan pengubahan konten. Baik, kita atur ini menjadi off dengan cara mengklik. Ya, kita klik. Baik, ini sudah berubah turn editing off. Baik, selanjutnya kita untuk hari ini adalah fokus di tes awal dan tes akhir. Oke, kita expand all aja. Ya, jika kita tekan tadi, maka akan terbukalah isi dari setiap pertemuannya. Baik, untuk hari ini kita fokus di pertemuan pertama saja. Ya, di sini ada tes awal. Jadi untuk mengecek apakah tes awal yang diterima oleh kita itu sudah ada apa tidak, dengan cara mengarahkan kursor di tulisan tes awal pertemuan 1, kemudian klik kanan, kita buka di tab yang baru. Baik, di sini kalau Anda lihat modelnya adalah sudah dalam bentuk sudah ada soalnya. Baik, untuk kita lihat bisa untuk melihat langsung bisa lihat di sini. Tapi karena kita akan melakukan pengeditan, nanti akan kita tambah soalnya saja gitu. Baik, kita masuk ke pack setting dan edit quiz. Jadi ini salah satu caranya apabila Bapak Ibu sudah melakukan penginputan satu soal, kemudian lupa atau tidak sengaja melakukan close pada tabnya, sehingga nanti harus caranya seperti tadi ya, untuk melakukan penambahan soal atau mengedit soal. Baik, saya ulangi lagi di tampilan seperti ini, pack setting dan edit quiz. Baik, di sini sebenarnya sudah ada soal-soalnya untuk pertemuan pertama, yang mana di sini Bapak Ibu lihat bahwasanya grade-nya adalah 100 dan tiap soalnya ada 5. Baik, dan ini tidak bisa di apa ini? You can add or remove version. Itu harus di dan sudah ngisi ya. Baik, ini sudah ada yang ngisi sehingga kita tidak bisa melakukan pengeditan. Ya, sudah diisi mahasiswa. Jadi kalau jika sudah diisi oleh mahasiswa,
maka kita tidak bisa lagi melakukan pengeditan. Baik, kita coba di pertemuan yang lain. Kita ke pertemuan 3, kita cek dulu ya, ambil arahkan kursor di tes awal pertemuan 3, kita buka di tab baru ya, kita cek text settingnya, edit quiz. Baik, ini soalnya sudah ada. Baik, kalau posisi seperti ini ada tulisan add-nya, artinya kita bisa melakukan penambahan atau pengeditan dari soal, baik itu skor total dan skor per soal. Baik, di sini sudah ada di pertemuan 3 ya. Maksimum grade ini ada yang 100, ada yang 10, jadi dibebaskan saja. Nah, ada 2 versi. Baik, kalau Bapak Ibu menggunakan yang 100, otomatis skor di tiap soalnya adalah 20. Jadi 20 ada 5 soal, 20 dikali 5 sama dengan 100. Jika maksimum grade-nya Bapak Ibu adalah 10, artinya untuk setiap soal itu nilainya adalah 2 poin. Baik. Baik, di sini anggap aja kita akan melakukan penambahan soal atau menambahkan soal atau membuat soal. Baik, karena soalnya belum adalah yang baru. Baik, kita klik saja add yang ada di sini. Itu kemudian new question, kemudian untuk jenisnya adalah multiple choice. Baik, kita add saja, kemudian itu tampilan untuk pengikutan soal ya, question name karena pertemuan 3 kita buat P3 strip 6 ya, soal ke-6 untuk pertemuan ketiga. Kita masukkan pertanyaan di sini ya, pertanyaannya simple saja ya, 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan berapa ya. Jadi saya buat di sini sistemnya kalau matematika gitu ya, ada sama dengan, ada spasi, dan ada tanda titik 4 kali ya. Jadi ini dibebaskan saja, tidak ada format yang baku untuk dalam penulisan seperti ini, tapi saya suka seperti ini. Baik, untuk selanjutnya setelah kita membuat soal, kemudian kita menuliskan optionnya atau jawabannya. Di sini ada pilihannya, sebenarnya ada choice 1, choice 2, dan selanjutnya sampai choice 5. Oke, untuk pilihannya nanti ini udah ada otomatis terklik ya, artinya tercentang shuffle the choice, artinya jawaban akan diacak juga. Baik, untuk pilihannya kita tulis saja, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita kasih kunci jawabannya, jadi ini harus ada dilengkapi dengan kunci jawaban. Jadi karena jawabannya adalah 2, maka untuk pilihan kedua, untuk grade-nya kita ganti dari 0 menjadi 100, dan yang lainnya kita abaikan karena nilainya salah gitu ya. Baik, kemudian tinggal di save change aja. Oke, maka akan ada tambahan soal. Baik, untuk beberapa jenis soal mungkin ada teksnya panjang, kemudian itu masih bisa ditambahkan di sini tulisannya. Kemudian bagaimana kalau gambar juga bisa. Kemudian bagaimana kalau rumus? Kalau rumus untuk kami sarankan Bapak Ibu gunakan crop saja. Jadi contohnya kita cari soal yang ada rumusnya gitu ya. Baik, kita cari, kemarin ada di mata kuliah, bukan ini, pada mata kuliah. Baik, kita cari dulu ya, maaf kalau lama. Kemudian elektromagnetik. Baik, elektromagnetik. Oke, kunci jawaban kita cek dulu. Baik, kita cari yang ada gambarnya sehingga ada variasi gitu ya, ada variasi dalam soal. Ini soalnya nih. Kita cek soal pretest. Oke, ini masih tulisan biasa, tinggal kalau teks itu mudah ya Bu, tinggal dipindahkan saja Bu. Kita harus cari soal yang ada gambarnya itu bagian. Oke, ini masih, coba kita di vektor. Vektor itu biasanya soalnya ada gambarnya. Oke, ini tidak ada. Oke, di sini ada tanda-tanda seperti ini, tanda vektor gitu ya. Jadi seperti ini ada vektor A ke B gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu
cek di sini dia menggunakan question. Jadi kalau Bapak Ibu copy, pindahkan ke sini, lihat hasilnya, ya dia akan korup gitu, artinya datanya nggak bisa dicek. Jadi bagaimana caranya? Solusinya ya kita buka file yang tadi gitu ya, kita buka besar saja, kemudian karena ini seperti ini semua. Baik, jadi soalnya dapat besar. Jadi caranya adalah saya akan mengcapture atau mengambil atau memotong file yang ada di sini dengan cara saya gunakan software yang berada di Windows, yaitu snipping tool ya. Ketik aja di sini, biasanya tinggal diketik aja snipping, sudah keluar di sini. Oke, ini sudah keluar. Caranya adalah tekan new ya, kemudian tinggal kita crop saja, pastikan semua soalnya dapat gitu ya. Oke, sudah dapat. Kemudian ambil tombol ini copy dan Bapak Ibu arahkan ke tampilan sini dan Ctrl V ya, karena soalnya sudah kita tampilkan di sini. Ini kita anggap yang lain gitu ya. Baik, jadi caranya seperti itu aja. Kemudian bagaimana dengan jawaban? Jika jawabannya yang berbentuk matematika, ya tinggal di pastekan aja di sini, maka itu bisa ya, tinggal seperti itu aja. Karena mungkin ada beberapa seperti gambar, grafik, tabel, itu mungkin agak kesulitan kalau kita menginputnya dalam soal gitu ya. Dalam tabelnya agak sulit, makanya caranya kita gunakan snipping tool aja. Jadi kita crop gambarnya, kemudian kita pastekan di kolom untuk soal. Baik, lanjut tinggal di save change aja. Baik, kemudian jangan lupa di score soalnya diganti dengan cara mengklik pensil di sini, kemudian kita sesuaikan. Jika maksimum grade-nya adalah 100, kalau dia ada 5 soal, otomatis per soalnya adalah 20. Ketik 20 dan enter saja, maka otomatis sudah tersimpan. Baik, kalau lihat tampilannya ya, seperti ini ya. Jadi ini sudah kita tarik dari ini ya. Jadi ini hanya contoh, jadi ya ini contoh, dan nanti kalau salah tinggal dihapus saja. Kalau hapus tekan aja, ini ada potong sampah. Ya. Baik, itu aja dalam membuat tes awal. Kemudian bagaimana untuk melakukan tes akhir? Baik, untuk tes awal dan tes akhir dalam setiap pertemuan itu kita samakan soalannya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat tes awalnya, jadi secara otomatis soal tersebut akan tersimpan di sistem pada mata kuliah tersebut. Ya, jadi tersimpannya hanya di mata kuliah itu saja, tidak akan muncul atau tidak akan tersimpan di mata kuliah lainnya. Hanya mata kuliah ini saja dan di kelas ini saja. Baik, cara menambahkannya ya, anggap saja ini adalah pertemuan akhir, kemudian dalam keadaan kosong. Kemudian bagaimana cara menambahkan soalnya yang sudah ada soal, tinggal add saja, kemudian from question bank. Baik, di sini sudah ada ya soal-soal yang pernah dibuat gitu ya. Jadi caranya ada di pertemuan ketiga, kita nextkan saja, kita ambil pertemuan 3. Oke, ini ada pertemuan 3 ya, kita tambahkan yoyo ini. Jadi kalau ada aslinya, jika belum membuat soal kan masih kosong, jadi kalau ada 5 soal maka harus diklik 5-5 nya, P3, P3 dan P3, satu lagi ada di sebelah. Kita tinggal add question saja. Baik, ini udah ada penambahan belum ya? Mungkin karena soalnya sama, kita masih P13. Oke, ini kita sudah masukkan, coba yang P13, jadi sudah bisa seperti itu. Oke, kita hapus saja. Baik, itu aja bagaimana cara memasukkan atau mengambil soal dari soal bank yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, itu saja. Terima kasih.